Selamat datang di video ini. Laporan baru-baru ini menunjukkan bahwa Tiongkok telah mengembangkan mesin jet supersonik inovatif yang siap mengubah lanskap penerbangan komersial, menantang norma-norma perjalanan konvensional, dan melampaui mesin tradisional. Jadi, betapa unggulnya mesin ini sehingga Tiongkok dapat menggantikan produsen mesin terkenal seperti Rolls-Royce dan GE yang mendominasi dunia penerbangan? Industri penerbangan kini berada di ambang perubahan besar karena produsen mesin barat mungkin tidak lagi memegang dominasi eksklusif. Mengapa kami mengatakan demikian? Karena Tiongkok telah mengembangkan mesin jet yang benar-benar baru, bukan hanya mesin biasa tetapi sebuah keajaiban teknik modern, sebuah bukti kreativitas dan kegigihan manusia. Sebelumnya, sebuah perusahaan Tiongkok bernama Comac berhasil menciptakan pesawat C919, bukan sekedar mesin terbang, namun simbol era baru dalam dunia penerbangan yang mewujudkan kebanggaan atas inovasi Tiongkok di sektor penerbangan komersial. Kini, mereka dapat sepenuhnya percaya pada ciptaan baru mereka. Lebih dari 2 dekade telah berlalu sejak penerbangan terakhir Concorde, yang mengakhiri impian jet supersonik untuk merevolusi perjalanan udara komersial. Kini, perlombaan sedang berlangsung ketika perusahaan dan organisasi di industri penerbangan berusaha menghadirkan kembali pesawat yang dapat terbang lebih cepat dari kecepatan suara. Baru-baru ini, Boom Supersonic, sebuah perusahaan yang berbasis di AS, muncul sebagai salah satu pesaing terdekat untuk memperkenalkan kembali jet penumpang supersonik. Namun, tim insinyur Tiongkok kini bergabung, mengklaim bahwa mereka telah mengembangkan mesin paling kuat di dunia untuk penerbangan supersonik, menurut laporan South Tiongkok Morning Post, SCMP. Singkatnya, apa itu mesin jet supersonik? Mesin jet supersonik adalah jenis mesin jet yang dirancang untuk beroperasi secara efisien dengan kecepatan melebihi kecepatan suara, yaitu lebih cepat dari Mach 1, sekitar 1235 km per jam atau 767 mph di permukaan laut. Mesin ini mampu memberikan daya dorong kuat yang diperlukan untuk pesawat jet supersonik, memungkinkan mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan berkali-kali lipat lebih tinggi dari pesawat konvensional. Apa yang membuat mesin baru ini begitu luar biasa? Dirancang oleh Jiang Yining dan timnya di Northern Beijing Institute of Electric Machine, mesin canggih ini memiliki potensi untuk sepenuhnya mengubah penerbangan. Menurut SCMP, mesin pernapasan udara revolusioner ini dapat mendorong pesawat dari landasan pacu hingga ketinggian lebih dari 30 km ke stratosfer, dan kemudian terus berakselerasi hingga 16 kali kecepatan suara. Secara teori, mesin ini dapat mendorong pesawat terbang hingga kecepatan mencapai Mach 16, yaitu lebih dari 12.250 mph, pada ketinggian 30 km. Sebagai perbandingan, kecepatan jelajah tertinggi Concorde adalah Mach 2,04, sementara Lockheed SR-71 Blackbird yang sudah pensiun mencapai kecepatan di atas Mach 3. Dengan pesawat yang mampu melaju dengan kecepatan Mach 16, bahkan penerbangan antar benua terpanjang pun dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 jam. Perjalanan transatlantik dari New York ke London yang saat ini memakan waktu sekitar 7 jam akan berkurang menjadi hanya 17 menit. SCMP melaporkan bahwa penerbangan jarak jauh antar benua hanya akan memerlukan waktu 1 hingga 2 jam dan mengonsumsi bahan bakar jauh lebih sedikit dibandingkan mesin jet konvensional. Sayangnya, informasi yang tersedia tentang mesin detonasi inovatif ini masih terbatas, selain rincian yang diuraikan dalam desain yang dipublikasikan di Chinese Journal of Technology Propulsion pada Desember lalu. Menurut makalah penelitian tersebut, mesin ini beroperasi dalam 2 mode. Di bawah kecepatan Mach 7, mesin ini berfungsi sebagai mesin detonasi berputar. Dalam mode ini, campuran udara luar dengan bahan bakar menciptakan gelombang kejut yang bergerak dalam ruang berbentuk cincin. Ketika gelombang kejut tersebut berputar, mereka menyalakan lebih banyak bahan bakar, menghasilkan daya dorong yang terus-menerus dan kuat bagi pesawat. Ketika pesawat melaju di atas Mach 7, gelombang kejut tersebut berhenti berputar dan berkonsentrasi pada platform melingkar di bagian belakang mesin. Pengaturan ini, menurut makalah, mempertahankan daya dorong melalui format detonasi miring yang hampir linear. Detonasi ini secara otomatis menyala saat mencapai platform belakang,
Karena kecepatan tinggi aliran udara masuk terutama didorong oleh kekuatan ledakan. Mesin ini beroperasi sangat berbeda dari mesin jet tradisional yang digunakan pada pesawat komersial. Sementara itu, jet supersonic Overture yang dikembangkan oleh Boom Supersonic akan dilengkapi dengan mesin turbofan bypass menengah bernama Symphony yang dirancang untuk sepenuhnya menggunakan bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Mesin ini akan memberikan daya dorong yang cukup untuk mempertahankan kecepatan jelajah Mach 1,7 yang stabil. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Keunggulan besar mesin detonasi dibandingkan mesin turbofan tradisional terletak pada efisiensi termodinamisnya. Secara teoritis, mesin detonasi mampu mengonversi hampir 80% energi kimia menjadi energi kinetik. Sementara mesin turbofan konvensional hanya mencapai efisiensi 20 hingga 30% karena pembakaran pada mesin turbofan terjadi secara lambat dan lembut. Meskipun begitu, Jiang dan timnya belum mengungkapkan efisiensi spesifik dari mesin ini. Mesin ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi siklus termodinamika optimal dalam hampir semua rentang kecepatan, membawa perubahan revolusioner dalam teknologi propulsi di dunia penerbangan. Mesin jet supersonik Tiongkok ini menandai babak baru dalam dunia penerbangan, dengan menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan mesin tradisional seperti Rolls-Royce dan GE. Mesin konvensional biasanya bekerja efisien pada kecepatan di bawah Mach 1, sedangkan mesin supersonik baru ini dirancang untuk mencapai kecepatan hingga Mach 5,4 di atmosfer dan Mach 25 di luar angkasa. Penggunaan bahan bakar hidrogen dan oksigen menjanjikan dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan mesin berbahan bakar minyak tanah tradisional. Namun, tantangan utama bagi mesin supersonik ini adalah mengelola panas ekstrim yang dihasilkan pada kecepatan tinggi. Mesin tradisional berkecepatan tinggi menggunakan desain pendinginan yang efisien, sementara mesin baru ini mengandalkan sistem pendingin canggih yang memanfaatkan helium superdingin untuk menjaga kinerja optimal. Pengembangan mesin ini mencerminkan investasi besar dalam industri dirgantara Tiongkok yang menyoroti kolaborasi nasional untuk mengejar ketertinggalan dalam teknologi global. Inovasi ini tidak hanya menawarkan potensi untuk mengubah lanskap penerbangan, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan penerbangan ultra cepat di masa depan. Kemajuan Tiongkok dalam teknologi supersonik ini menunjukkan adanya pergeseran kompetitif di industri yang memposisikan negara tersebut sebagai pemain kunci dalam persaingan menuju penerbangan ultra cepat. Di sisi lain, beberapa perusahaan lain juga berlomba mewujudkan visi penerbangan komersial generasi berikutnya. Termasuk Virgin Galactic yang baru-baru ini mengumumkan desain awal untuk jet komersial yang mampu terbang dengan kecepatan melebihi Mach 3 atau sekitar 2.300 mph. Pesawat generasi berikutnya ini bertujuan untuk mewujudkan visi penerbangan komersial supersonik dan ultra cepat. Penerbangan supersonik terus berkembang menuju lompatan signifikan dengan kecepatan yang melampaui jet supersonik yang ada saat ini, beroperasi di tepi ruang angkasa. Sementara Concorde dapat menyelesaikan perjalanan dari London ke New York dalam waktu kurang dari 3 jam, jet supersonik baru ini berpotensi melakukannya dalam waktu kurang dari 60 menit. Dalam perlombaan ambisius ini, Raytheon Engines, perusahaan aerospace berbasis di Inggris, sedang mengembangkan mesin inovatif bernama Sabre yang berpotensi mewujudkan penerbangan supersonik sebagai kenyataan. Mesin Sabre menggunakan kombinasi hidrogen dan oksigen sebagai bahan bakar, dengan potensi mencapai kecepatan maksimum Mach 5,4, sekitar 4.000 mph, di atmosfer bumi dan dapat berakselerasi hingga Mach 25, 19.000 mph, di ruang angkasa. Divisi Aerospace Rolls-Royce menjadi salah satu pendukung utama Raytheon Engines dan telah meningkatkan investasinya dalam perusahaan tersebut selama beberapa bulan terakhir. Rintangan terbesar dalam pengembangan mesin supersonik ini adalah pengelolaan panas berlebih yang dihasilkan pada kecepatan tinggi yang dapat menyebabkan komponen mesin meleleh. Untuk mengatasi ini, mesin Sabre dirancang dengan tabung helium superdingin yang dapat mendinginkan udara masuk secara cepat. Raytheon Engines di Oxfordshire telah memulai uji penerbangan pada mesin ini, namun mengalami penundaan akibat pandemi.
Jika semua berjalan lancar, kita dapat menyaksikan kedatangan jet supersonik komersial pada tahun 2030. Teknologi mesin supersonik baru dari Tiongkok juga sangat menjanjikan. Mesin ini bukan sekadar inovasi mekanis tetapi juga langkah revolusioner dalam teknologi penerbangan. Meski rincian spesifikasinya masih terbatas, mesin ini dirancang agar bertenaga, efisien, dan fokus untuk meminimalkan konsumsi bahan bakar, sekaligus mengoptimalkan kinerja. Kehadiran mesin ini merupakan tantangan baru bagi para pemain utama seperti Boeing dan Airbus, yang selama ini mendominasi industri penerbangan. Tiongkok telah berhasil menarik perhatian dunia dengan Comac C919, pesawat komersialnya yang telah menerima banyak pesanan, termasuk dari maskapai-maskapai barat. Inovasi Tiongkok ini menunjukkan bahwa terobosan dapat muncul dari mana saja. Dengan diperkenalkannya mesin supersonik baru, Tiongkok mencapai sesuatu yang dulunya dianggap mustahil. Kemajuan ini menandakan bukan hanya persaingan yang semakin ketat, tetapi juga dorongan berkelanjutan untuk mencapai keunggulan teknologi. Prospek masa depan dengan perjalanan udara ultra cepat menjadi semakin nyata. Munculnya teknologi mesin jet baru ini mencerminkan lompatan signifikan dalam industri penerbangan. Inovasi ini menjanjikan efisiensi dan aksesibilitas yang lebih baik dalam perjalanan udara, membuka peluang perjalanan yang lebih cepat ke destinasi-destinasi yang sebelumnya memakan waktu atau terlalu mahal untuk dijangkau. Tantangan bagi teknologi ini tetap ada. Salah satunya adalah apakah maskapai akan mempercayai pesaing-pesaing baru dalam industri yang begitu vital ini. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.